Shalom, Amang, Inang, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami patut menaikkan syukur atas segala kebaikan dan anugerah yang Engkau senantiasa limpahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur Tuhan, sepanjang hari ini Engkau sudah memberkati kami akan setiap tugas pekerjaan, aktivitas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan tak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dan pada saat ini kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, dan kami semua pada saat ini siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amang Inang, saudara yang terkasih dalam Yesus, firman Tuhan pada saat ini terambil dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Tema kita pada malam hari ini adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yang dilatar belakangi adanya jemaat yang meragukan kerasulan Paulus. Untuk itu Paulus ingin menjelaskan bahwa dia adalah seorang pelayan yang sungguh-sungguh telah diperdamaikan dan diubahkan oleh Tuhan. Paulus menjelaskan kasih Kristus telah menguasai dirinya, yang akhirnya menjadikannya ciptaan baru di dalam Kristus. Pembaruan hidup Paulus juga menjadikannya sebagai pelayan yang membawa pembaharuan kehidupan yang baru bagi orang lain. Rasul Paulus mengakui bahwa sebelum dia mengenal Kristus, penilaiannya terhadap Kristus hanyalah sebatas pemikiran manusia. Bahkan Paulus adalah pembenci Kristus, juga membenci pengikut-pengikut Kristus. Tetapi akhirnya Paulus menjadi pengikut Kristus yang sejati, di mana cara pandang Paulus terhadap Kristus Yesus benar-benar berubah. Yang tadinya seorang pembenci berubah menjadi pencinta
Kristus. Pembaruan pemahaman dan hati yang baru, itulah yang dialami oleh Paulus. Dalam ayat ini, Paulus menyatakan bahwa hidup adalah sebuah perubahan dari yang lama menjadi yang baru. Pernyataan Paulus ini bukanlah mengarah kepada perubahan fisik, tapi perubahan karakter, yakni sikap hidup, perilaku, dan perbuatan yang lama, yakni keterikatan terhadap dosa. Itu sudah ditinggalkan Paulus di masa lalunya. Dan kini Paulus memiliki hati yang baru. Hal inilah yang disebutkan Yesus dengan lahir baru dalam Yohanes 3 ayatnya yang ketiga, bahwa seseorang harus dilahirkan kembali agar dapat melihat kerajaan Allah. Sehingga siapa yang ada di dalam Kristus, maka ia adalah ciptaan baru, yaitu manusia yang dapat mengontrol dirinya untuk mengarah kepada jalan Allah. Rasul Paulus menegaskan bahwa ciptaan baru itu datangnya dari Allah, karena Allah telah melakukan pendamaian antara manusia dengan Allah sendiri melalui kehadiran Yesus di dunia. Pendamaian ini ada karena pada faktanya manusia telah jatuh ke dalam dosa yang mengakibatkan hubungan manusia dan Allah terputus. Namun Allah tidak memperhitungkan pelanggaran manusia itu. Amang inang saudara yang terkasih dalam Yesus, dengan kehadiran Yesus Kristus di dunia, maka setiap manusia kembali memiliki hubungan baik dengan Allah. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus dan hidup dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan baru itu. Kasih Allah yang telah menebus kita melalui Yesus Kristus, setelah memulihkan hubungan kita manusia dengan Allah. Dalam hubungan yang baru itu kita bebas dari ikatan perbudakan dosa. Dengan demikian, maka sesungguhnya bahwa kita adalah manusia tebusan Allah yang telah menjadi ciptaan baru. Lalu seperti apa manusia tebusan Allah yang telah menjadi ciptaan baru itu? Yang pertama, ciptaan baru adalah yang dilahirbarukan, yang dilahirkan kembali dan diperbaharui dalam pikiran yang sangat dalam, yang artinya tidak lagi dalam pikiran yang sia-sia, sehingga menghasilkan perbuatan dan perkataan yang berkenan bagi Allah. Yang kedua, menjadi ciptaan baru adalah menjalani kehidupan yang bergantung kepada Allah melalui setiap firman Tuhan yang menjadi panduan hidup kita, sehingga hidup kita senantiasa mengaplikasikan kasih Allah. Yang ketiga, menjadi ciptaan baru sama juga artinya dengan hidup dalam pertobatan, meninggalkan segala hal-hal yang buruk yang tidak berkenan kepada Allah dan kembali kepada jalan kebenarannya. Karena setelah kita menjadi milik Kristus, maka seluruh cara hidup yang lama harus kita tinggalkan, dan sekarang kita harus hidup sebagaimana Kristus, yang artinya
baik sikap, pikiran, perkataan, serta perbuatan kita, semuanya harus sama seperti karakter Kristus. Amang Inang dan saudara yang terkasih dalam Yesus, marilah kita tinggalkan cara hidup kita yang lama, yaitu cara hidup dunia yang hanya membawa kita kepada kebinasaan, dan mengenakan cara hidup Kristus, yaitu hidup dalam ketaatan yang penuh dan melakukan kehendak Bapa di sorga, sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam Yesus, kami kembali menaikkan syukur kami untuk setiap firman yang pada saat ini kami boleh baca dan renungkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami boleh diangkat menjadi anak-anak-Mu, anak-anak yang menjadi ciptaan baru di hadapan-Mu melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kiranya Engkau memeteraikan setiap firman-Mu itu di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu merenungkan dan terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari melalui pertolongan Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami terus diperbaharui oleh Engkau, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan Tuhan untuk bangsa dan negara kami, juga dunia ini yang pada saat ini masih dalam pandemi COVID-19. Berbelas kasihanlah ya Tuhan Yesus kepada kami umat-Mu semuanya. Dan biarlah Tuhan Yesus memulihkan bangsa dan negara serta dunia ini, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami seperti sedia kala, karena Tuhan yang telah membuat segala sesuatunya baik. Terima kasih Tuhan, bila malam ini kami akan masuk di dalam istirahat kami, kiranya Tuhan menjaga melindungi istirahat kami dan memberkati kesehatan kekuatan kami, sehingga esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan penuh rasa syukur serta sukacita, karena Engkaulah pemilik kehidupan yang memberikan nafas hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di atas segalanya ampuni dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.